Scene yang pertama tadi itu sebenarnya pekerjaan kemarin. Jadi kemarin saya belain kayu mangga dengan kapak ini. Ini adalah kapak produksi lokal sih dari Pandai Besi sekitar kampung saya. Ini panjangnya bilah ini 19 cm dan lebarnya mata di sana ini 8 cm. Ini bentuk standar sih seperti ini. Banyak yang produksi seperti ini di berbagai daerah lainnya. Nah, ini hasil kemarin sebenarnya. Adalah ini 2 kintal lebih adalah. Kayu mangga masih basah. Kayu mangga ini memang tergolong kayu yang tidak keras ya, kayu buah ini. Tapi juga tidak mudah, dia banyak serat yang melintir di bagian-bagian tertentu begitu. Jadi belahnya juga tidak segampang itu sebenarnya, walaupun ini tergolong kayu lunak yang sering dipakai untuk bahan palet nih biasanya, bukan untuk furniture. Memang sih tidak sesulit belah kayu nangka yang seratnya benar-benar melintir parah. Tapi ini walaupun kayu lunak, ini tergolong lebih sulit belah ini daripada misalnya kayu keras lain seperti contoh akasia misalnya ya. Sulitan kayu mangga ini. Padahal ini dianggap kayu lunak. Tapi itulah karakter kayu beda-beda. Nah, hari ini saya ingin lanjutkan belah kayu mangga ini dengan kapak besar atau pecok kami sebut, produksi Pandai Besi lokal sekitar kampung saya ini. Siapa tahu ada yang berminat, jadi rezeki buat tukang pandai besinya. Kebetulan ada sedikit lagi ini belum selesai. Kayu mangga ini panjangnya 30 cm dan lumayan nih, diameternya adalah 15-an cm ini. Nah, ini ada sedikit tips nih buat teman-teman yang suka main kampak atau main belah kayu dengan manual pastinya. Kalau sudah mulai agak besar loknya, kita bicara kayu yang bulat ya, kayu yang sulit seratnya, bukan kayu pinus misalnya. Pinus itu gampang banget kebelah, akasia juga gampang banget dibelah. Tapi kalau kayu-kayu yang sulit, yang seratnya melintir, yang dibelah tuh ulet begitu ya, ini kalau sudah mulai besar jangan hantam di tengah begini. Jadi jangan hantam di tengah begitu, tapi mulai dari pinggir, karena kan dia tidak terlalu kuat. Tuh, di pinggir. Jadi ya kayak dikupas begitu. Nah, ini lebih mudah daripada langsung hantam tengah. Kita oke boleh hantam tengah langsung nih kalau diameternya tidak terlalu besar. Ini kalau case-nya adalah kayu-kayu yang seratnya melintir, kayu-kayu yang sulit. Tapi kalau kayu-kayu yang besar, yang renyah, yang gampang kebelah, pinus, akasia misalnya, hantam tengah segini juga oke. Ini bisa langsung kebelah nih biarpun segini. Bahkan lebih besar dari ini. Bisa langsung kebelah kalau akasia dan pinus misalnya. Tapi kalau kayu mangga seperti ini nggak bisa langsung hantam tengah. Rekoso, terlalu capek, sulit, bahaya untuk tangan, untuk persendian. Belum kalau meleset bahaya. Jadi kita harus safety. Jadi di pinggir begini. Kalau sudah mulai besar, kita lihat ya. Nah itu kalau kita belah di pinggir. Kalau belah di pinggir, kalau buletan yang besar, enak ngebelahnya. Karena dia ini kan tidak kuat di sisi ini, jadi relatif gampang untuk dibelah. Tidak harus juga sekali hantam langsung kebelah. Ini bukan di film ya, kita harus ukur lah. Tidak harus memaksakan diri harus kebelah langsung, lupa pakai sarung tangan. Tapi kalau memang bisa langsung kebelah ya kebelah gitu. Kalau lagi fit, lagi
sehat, lagi semangat begitu. Tapi kalaupun kadang nggak langsung juga nggak apa-apa. Penting kitanya yang aman. Kita harus bekerja dengan terukur ya, tidak harus ideal terus sekali hantam kebelah, tidak. Oke, kalau langsung sekali hantam kebelah memang enak ya, cepat. Tapi kalaupun nggak apa-apa. Kelihatan ya ketajamannya pecok lokal ini, keren, enak juga sih dipakai. Dan desain seperti ini banyak sih di daerah lain. Jadi kalau ada yang jual seperti ini boleh juga teman-teman order. Tidak harus ke daerah saya di Malang Selatan. Banyak orang bikin seperti ini. Hajar. Hajar. Ini melintir. Tuh. Melintir kan di sini. Melintir. Ini sulit pasti. Ini contoh. Ya sudah sekuat mungkin sih. Iklan. Ini contoh. Sudah saya hantam sekuat mungkin saya bisa ya. Walaupun sebenarnya saya nggak terlalu berani hantam tuh keras sekali gitu. Powerful begitu. Karena apa? Saya takut meleset. Meleset itu bahaya. Rusak di sini, bisa rompal kami bilang, atau juga kita bisa terjerungup ke depan begitu. Nah, tapi saya lebih milih yang terukur begini. Jadi aman. Jadi safety itu kalau menurut saya ya, nggak semata kita pakai alat yang safe. Berarti contoh sederhana begini ya, tapi juga masalah fisik kita. Jadi kita yang mengira-ira sendiri amannya gimana, enaknya gimana, sehatnya gimana. Karena kalau tidak, kita ngoyak terus. Yang kalah ujung-ujungnya badan. Kalau alat aja bisa dicari lagi, bisa dibeli lagi lah kalau rusak alat. Tapi kalau badan mahal. Jadi teman-teman, semoga bisa terapkan safety secara luas. Hajar. Keren kan? Sedikit lagi. Hajar. Hajar.
break. Tapi yang pasti alat ini keren. Jadi produk lokal itu tidak kalah juga sebenarnya dengan produk luar. Dan saya buktikan sendiri untuk Kampa. Banyak lagi lah produk kita yang hebat-hebat di berbagai bidang lainnya pastinya. Jadi intinya produk lokal ini kapak 900 gram ini beratnya, 900 lebih. Ini performanya juga keren banget. Enak dipakai, tajam, kuat juga. Bahannya di perbaja. Jadi kalau di daerah teman-teman ada juga tersedia seperti ini, boleh ini. Jadi ini sekaligus saya juga ingin menunjukkan bahwa saya juga memakai produk lokal. Banyak sekali malah sebenarnya, nggak cuma ini. Salah satunya aja ini. Jadi kalau di daerah lain ada yang seperti ini, boleh nih teman-teman. Kalau untuk kapak besar ya, untuk belah kayu bakar seperti ini performanya keren. Jadi ini kesatuan sebenarnya antara desain, berat, bahan, dan tentunya proses pembuatannya.